فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya dari kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasar Al-Adab karya saudara kita yang mulia Abu Abdullah Ali bin Abdullah Al-Jazini Al-Kufari asbahullah. Seperti biasanya hadis yang kemarin atau sebelumnya kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hambanya ketika hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pastikan jangan pernah kita suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah taala. Pastikan kita semuanya husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah ekonomi, dalam masalah kehidupan sehari-hari, dalam semua permasalahan. Pastikan kita husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis qudsi, pendek, mudah dihafalkan, serentak barakallahu fiikum, tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah, masih dalam pembahasan al-adab ma'allah ta'ala, adab-adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apa? Termasuk adab kepada Allah taala, tasdiqu akhbarillah, membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik mengenai perkara-perkara yang akan datang atau perkara-perkara yang sudah terjadi. Kita wajib membenarkannya, enggak boleh mendustakannya. Karena yang Allah telah ucapkan semuanya apa? Benar. Enggak ada satupun yang salah, enggak ada. Oleh karena itu Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditsa." Ya kan? Dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan perkataannya? Tidak ada. Paham ya? Oleh karena itu kalau kita mendustakan kabar yang datang dari Allah taala tentang hari kiamat, tentang umat-umat terdahulu, tentang nabi-nabi terdahulu, maka apa hukumnya? Kafir orangnya. Allahul musta'an. Pastikan kita senantiasa membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan juga dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang sering antum dengarkan dan mungkin sebagian antum dah hafal, rangkaian daripada khutbatul hajah. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Dalam riwayat itu fa inna khairal hadithi kitabullah. Maka sesungguhnya sebenar-benar, sebaik-baik, sejujur-jujur ucapan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullahi azza wa jalla. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya barakallahu fiik. Ini hadisnya pendek sebenarnya, cuman panjang. Yang panjang itu adalah ayatnya.
Jadi antum hafalkan ayatnya, sisanya tinggal hafal hadisnya. Paham ya? Naam. Ayatnya udah hafal semuanya, antum sebagian antum hafal. Naam, dalam akhir-akhir surah Al-Baqarah itu. Kita lihat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfir liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita baca dulu. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nun itu diluruskan ya. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Jadi yang nun itu diganti sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diluruskan yang ada kitabnya dikondisikan. Faqalu seraya mereka berkata, nanti terjemahkan nanti ya. Qad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luruskan lagi nunnya itu. Ini biasanya kan ini salah cetak biasanya, atau salah cetak, atau ketika penulisan dalam komputer itu belum di revisi atau belum diedit, sehingga kadang-kala masih ada kekeliruan dalam barakallahu fiik, na'am, percetakan. Jadi bukan kesengajaan dari mu'alif, bukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aturiduna an takunu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma iqtara'aha alqaum dhallat biha alsinatuhum. Rawahu Muslimun. Masya Allah. Jadi itu caranya, antum hafalkan ayatnya dulu baru hadisnya, sehingga nanti mudah, tinggal digabungkan aja. Kelihatannya panjang mudah dihafal. Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Antum? Sabit? Ingat belum? Naam, ahsan. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki kisah yang sangat mengharukan dengan ibunya. Waktu itu ibunya belum masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, minta didoakan agar ibunya itu mendapatkan hidayah, agar mau bersyahadat. Kemudian Rasulullah doakan. Rasulullah doakan Abu Hurairah plus ibunya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan. Nah, barakallahu fiik, di antaranya apa? Hasil dari doa tersebut adalah apa? Hafalan beliau sangat luar biasa. Diberkahi. Kemudian begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang ke rumah, ternyata ibunya waktu itu sedang dalam keadaan mandi. Kemudian merintahkan agar Abu Hurairah nunggu di depan pintu terlebih dahulu. Begitu selesai, dibukalah pintunya. Langsung ibunya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini anda nukilkan semakna ya. Langsung Abu Hurairah senang luar biasa. Nah, karena apa? Ibunya sudah menganut agama Islam, bersyahadah. Naam. Itu sekedar kisah selingan. Kemudian Abu Hurairah anhu juga termasuk sahabat yang jadikan teladan dalam mencari ilmu. Beliau ketika mencari ilmu sempat kelaparan beliau. Gulung-gulung ke tanah, bayangkan itu. Kalau kita belum pernah kan begitu, paling minimalnya antum atau kita lapar ketika di pondok pesantren, itu masih ada sesuatu yang dikunyah biasanya. Paham ya? Nah, ini sampai gulung-gulung ke tanah, bayangkan itu. Sampai dikatakan sebagian para sahabat, "Ya Abahir abika junun." Wahai Abu Hurairah, kamu punya penyakit gila atau bagaimana? Kok gulung-gulung ke tanah gitu loh. Ternyata karena laparnya, menahan lapar tadi itu. Akhirnya Rasulullah SAW merintahkan Abu Hurairah agar apa? Nah, barakallahu fiik. Nah, Rasulullah membawa segelas air susu. Afan. Kemudian merintahkan agar dipanggil siapa? Ashabu Suffah, yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Setelah itu sampai di tempat, bukan Abu Hurairah yang minum duluan. Rasulullah mengatakan persilahkan mereka untuk minum. Dalam posisi lapar loh nih ya, lapar dan haus tentunya. Paham ya? Kemudian Ashabu Suffah minum satu persatu.
Paham ya? Tinggal yang terakhir Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baqiya ana wa ant ya Abahir, atau ya Abu Hurairah, tinggal aku dan kamu. Kemudian apa kata Abu Hurairah anhu, anta ya Rasulullah. Maksudnya suruh Rasulullah minum duluan. Mafhum? Kemudian sisa yang diminum oleh Rasulullah SAW diminum oleh siapa? Abu Hurairah anhu. Beliau sampai kenyang, itu air susunya tidak berkurang. Masya Allah, lihat itu. Syahidnya apa? Beliau sangat luar biasa dalam mencari ilmu. Makanya beliau termasuk nomor 1 dalam periwayatan hadis, nomor 1 yang paling banyak Abu Hurairah ini dalam hal hafalan. Tapi kalau catatan, beliau mengakui kalah dengan Abdullah bin Amr ibn As. Kalau catatan loh ya. Tapi kalau hafalan, beliau Masya Allah. Pantunnya mas, yang keras mas. Naam, ahsanta barakallahu fiik, itu pantunnya. Sering anak ulang-ulang biar yang belum hafal menghafal. Dikondisikan Maulana hafal, Maulana sudah hafal? Dihafalkan ya, itu mudah sekali, sering muncul itu. Nanti dihafalkan yang belum hafal. Antum hafal belum? Bismillah. Apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik, itu pantunnya dihafalkan. Kumpulan para sahabat yang banyak riwayat hadisnya. Wal muksiruna fi riwayatil asar. Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal habnu kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabi. Itu para sahabat yang banyak riwayatnya. Kemudian ada kisah apa lagi Abu Hurairah yang pernah nukilkan? Bagi-bagi warisan. Ingat antum? Waktu itu Abu Hurairah anhu sedang berada di pasar Madinah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani rahmatullahi alaih. Kemudian beliau teriak, "Ya ahlas suq ma'ajazakum." Wahai penduduk pasar, alangkah ruginya kalian. Akhirnya mereka bingung. Di pasar jual beli kok rugi, itu apa itu? Malak ya Bahir, ada apa wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, di sana ada orang bagi-bagi warisan, kalian masih diam di sini. Akhirnya orang yang di pasar panik gak kira-kira? Panik gak? Panik. Orang bagi-bagi warisan, dia masih di situ. Akhirnya mereka bertanya, aina, di mana? Fil masjid. Abu Hurairah fil masjid. Akhirnya orang berbondong-bondong ke masjid yang di pasar tadi itu. Ngecek di masjid ada apa gitu loh. Kan Abu Hurairah belum jelaskan kan, cuma bagi-bagi warisan. Padahal yang diinginkan warisan apa? Ilmu. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke masjid, melihat ada orang baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Akhirnya balik lagi ke mana? Ke pasar. Ditanya oleh Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di sana? Kata mereka, kami tidak melihat sesuatu kecuali hanya orang yang baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian apa kata Abu Hurairah anhu? Itulah warisan Rasulullah SAW. Lihat itu, ilmu maksudnya. Akhirnya mereka pun terdiam, menunjukkan bahwasanya warisan yang sangat berharga, bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak, biidznillah azza wa jalla, adalah ilmu. Bukan harta. Harta bisa habis, tahta bisa lengser, wanita bisa mati. Harta bisa habis, tahta bisa lengser, wanita bisa mati. Mafhum? Oleh karena itu pastikan kalau ingin selamat dunia akhirat dan kemudian ingin selama-lamanya dia memilikinya, pastikan warisan ilmu yang dia cari. Karena ilmu itu kalau bermanfaat, nanti antum dan kita mati dan kita punya orang-orang yang pernah kita ajarkan ilmu tersebut dan mengamalkannya, ngalir enggak pahalanya Ubaidah? Ngalir. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza mata al-insan illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yang tafi'u bihin nas
Aw waladin salihin yad'ulah. 3 ini, lihat ini. Enggak sembarangan ini. 3 ini antum perhatikan mana yang habis nanti dan mana yang langgeng. Apabila orang meninggal dunia terputus pahala amalannya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kalau udah enggak jariyah enggak dapat lagi orangnya. Paham? Kalau sedekah ini enggak ngalir lagi, enggak dimanfaatkan lagi, terputus, enggak ngalir lagi udah pahalanya. Bisa apa? Bisa terputus. Paham? Kemudian yang kedua apa tadi? Ilmin yang tabi'uh bihin nas. Ilmu yang diambil manfaat oleh manusia. Walaupun dia sudah mati, berikutnya nanti mengambil manfaat lagi. Berikutnya terus sehingga ngalir terus pahalanya untuk ilmu ini. Mafhum? Selama itu ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian wa waladin salihin yad'ulah. Nah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh ini pun lama-lama meninggal juga kan? Mati juga kan? Tapi kalau ilmu menetap. Lihat itu, keutamaan ilmu. Jadi kalau seandainya orang yang pernah antum ajarin itu meninggal dunia, masih berikutnya nanti orang-orang yang mengambil ilmu dari dia masih hidup. Paham ya? Sehingga pahalanya ngalir terus. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Qala, beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimak baik-baik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Semuanya milik Allah Ta'ala. Paham ya? Semuanya milik Allah Ta'ala. Disimak ya hadisnya ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuh yuhasibukum bihillah. Apa saja yang kalian tampakkan pada diri kalian dan yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Niscaya Allah Ta'ala akan apa? Memperhitungkan semuanya. Diperhitungkan semuanya, dinilai semuanya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik amalannya, balasannya juga baik. Jika jelek amalannya, balasannya juga jelek. Allahumma sallim sallim. Kita lihat sini. Fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah Ta'ala mengampuni siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki dan mengadab siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Nah, ketika turun ayat tersebut, para sahabat fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, seraya mereka berkata, qad unzilat 'alaika hadil ayah wa la nutiquha ya Rasulullah. Sungguh telah turun ayat ini kepadamu dan kami tidak mampu. Kami tidak mampu melaksanakannya. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian seperti ahlu kitab? Kita lihat. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlu kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian mau pengen mengucapkan seperti orang-orang ahlu kitab sebelum kalian mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Aturiduna an taqulu kama qala ahlu kitabain. Apakah kalian pengen? Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu kitabain, al-yahud wa nasara, orang-orang sebelum kalian, sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Bal qulu, bahkan ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami mentaati. Dan kami minta ampunanmu ya Rabb, wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah semuanya akan kembali. Tempat kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, akhirnya mereka para sahabat kompak serentak mengatakan sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Ghufranaka rabbana, kami minta ampunan kepadamu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah ya Allah semua akan dikembalikan. Falamma qtara'a ahal qaum, kemudian ketika kaum tersebut saling membaca, sudah mulai membaca semuanya, dallat biha alsinatuhum, kemudian tiba-tiba lisan-lisan mereka menjadi lembut. Dallat itu artinya adalah lembut. Dallat artinya apa? Lembut. Lisan-lisan mereka menjadi lembut. Nah, karena apa? Karena mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Di sini berarti menunjukkan kalau datang perintah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina.
Kalau ahlu kitab itu sami'na wa asaina, sudah dengar tahu tapi mereka bermaksiat, enggak mengamalkan. Nah, sedangkan kita kaum muslimin secara umum, ahlu sunnah wal jamaah secara khusus pastikan sami'na wa ta'na. Itu pun sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Antum lihat akhir-akhir surah Al-Baqarah itu. Paham ya? Disebutkan di situ apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya kan? Rabbana la tuhammilna apa? Wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna. Nah, di situ semuanya barakallahu fiik itu i'tidar. Jadi minta ampunan kepada Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang tidak mampu. Mafhum? Karena mengerjakan ketaatan itu semampunya. Paham ya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Perhatikan baik-baik. Suatu ketika ada waktu itu seorang perempuan sholat, tangannya diikat. Tujuannya apa? Nanti kalau misalkan dia ngantuk atau jatuh tangannya terasa berdiri lagi. Nah, ditegur oleh Rasulullah SAW karena takalluf, nggak boleh. Orang beribadah nggak boleh takalluf, nggak boleh membebankan diri. Tapi semampunya. Akhirnya setelah mengatakan, "Mah, alaikum bima tutiqun." Apa-apaan ini? Wajib atas kalian yang kalian mampu saja, semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Misalkan salat malam qiyamul lail antum mampunya 3 rakaat. 2 rakaat salam, 1 rakaat witir, enggak masalah semampunya. Atau langsung witir 3 rakaat langsung boleh. Paham ya, semampunya. Yang paling terpenting adalah apa? Walaupun sedikit tapi continue. Apa dalilnya? Kita lewati barakallahu fiik. Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal madawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah telah cintai adalah amalan yang pelakunya continue, istiqomah walaupun sedikit. Al-qallu daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi continue terus-menerus itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Lihat itu. Nah, mafhum? Jadi kesimpulannya semampunya. Tetap mengatakan sami'na wa ta'na tapi semampunya. Mafhum? Bukan sami'na wa asaina. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Karena sudah kita jelaskan bersama dan sudah kita lewati juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? "Mana haitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kalau perkara yang haram tinggalkan semaksimal mungkin. Tapi kalau itu perkara ketaatan, ibadah kerjakan semampunya. Mafhum? Jadi kalau perkara haram jangan anak tinggalkan semampunya Ustaz, jangan. Perkara haram tinggalkan semaksimal mungkin. Paham? Karena biasanya ucapan semampunya itu ujung-ujungnya enggak ninggalkan dia. Kalau perkara maksiat. Paham? Nah, tapi kalau perkara ibadah, perkara taat memang kita ngerjakan semampunya. Paham ya? Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada hamba kecuali yang hamba mampu saja. Dalam kaidah fikih sudah kita lewati juga. Syariat itu kalau terasa berat bagi seorang hamba, pasti ada keringanan. Apa kaidahnya? Kaidah fikih sudah kita lewati. Jadi kalau sesuatu yang beratkan pasti turun menjadi ringan. Yang semula wajib tidak jadi wajib. Yang semula dia harus berdiri ketika sholat wajib, akhirnya boleh sholat dengan duduk kalau nggak mampu. Apa kaidahnya? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Ingat-ingat itu, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Ya kan? Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah taala menginginkan pada kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian sesuatu yang sulit atau yang menyusahkan. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mafhum? Setiap orang mengalami kesulitan itu pernah juga mengalami kemudahan. Dan tidak selamanya orang itu mendapatkan kemudahan terus. Kadang sulit juga. Kadang senang, kadang sedih. Kadang bertemu, kadang berpisah. Iya kan? Siapkan pantunnya. Kadang bertemu, kadang berpisah. Kadang senang, kadang sedih.
ya kan? Kadang sulit, susah, kadang mudah. Pantunnya saya masih ingat, samaniyatun, antum. Sukmun. Naam, ahsanta barakallahu fika, belum hafal dihafalkan. Samaniyatun rajulun 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniyah. 8 perkara yang senantiasa akan melalui dan melewati manusia semuanya. Ini semuanya loh ya, tanpa terkecualikan yang masih hidup ini. 8 perkara ini mesti nempel senantiasa, orang itu pernah mengalaminya. Semuanya. Wala budda lil insani yalqa samaniyah, dan pasti orang itu akan menjumpai 8 perkara ini. Apa 8 perkara tersebut? Kita hitung. Sururun wa husnun. Senang dan sedih. Antum pernah senang, Bang? Sedih pernah enggak? Ayo, mesti. Orang enggak mungkin senang terus. Kita kadang senang, kadang sedih. 2 sudah. Kemudian apa? Istima'un wa furqatun. Ada berapa? 4. Istima' bertemu, furqah berpisah. Kita kadang bertemu, suatu ketika berpisah, iya kan? Nah, enggak selamanya bertemu terus, enggak selamanya berkumpul terus, iya kan? Nah, apalagi sudah meninggal dunia, berpisah, kan itu. Nah, ada 4. Sururun wa husnun wa istima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun. Apa yusrun? Kemudahan, usrun kesulitan. Orang pasti pernah mengalami sesuatu yang dia rasa mudah, dan pasti pernah mengalami kesulitan. Mesti itu. Ya kan? Pernah enggak, Bang? Pernah enggak? Pernah mengalami kesulitan? Pernah merasakan kemudahan? Nah, itu pasti enggak akan bisa terlewatkan ini. Sudah berapa berarti? Sudah berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8 ya? 2 lagi. Kemudian apa? 6 wasukmun summa afiyah, dan sakit kemudian sehat. Total ada berapa total? 8. Antum dan kita pernah merasakan sakit dan juga pernah merasakan sehat. Enggak mungkin terpisahkan. Ana ulangi lagi ya. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniyah. Sururun wa husnun wa istima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma sukmun wa afiyah. 8. Mafhum? Berarti pantun yang sudah ana ajarkan, yang sudah kami sampaikan berkali-kali, yang ada lafaz samaniyah itu sudah berapa? 2. Yang ini sama yang satunya. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha. Nah, ingat itu, jadikan satu aja itu. Tapi dipisahkan. Paham ya? Itu pantun-pantun seperti itu kadang-kala memberikan motivasi. Bukan Al-Qur'an dia. Bukan pula as-sunnah, tapi kalau kita telusuri ada pendalilan dari Al-Quran dan as-sunnah. Paham ya? Nah, setiap perpisahan, setiap pertemuan, perkumpulan pasti akan mengalami perpisahan. Setiap orang yang bahagia pasti suatu ketika akan sedih. Setiap orang yang mengalami kemudahan pasti suatu ketika akan mengalami kesulitan. Iya kan? Setiap orang yang sehat pasti dia akan mengalami apa? Sakit. Gak mungkin sehat terus. Orang kalau sehat terus, apa kata Rasulullah? Man arada an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Waktu itu ada orang ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu pernah terkena penyakit umumil dam? Umumil dam apa umumil dam itu? Antum pernah ditempeli umumil dam enggak antum? Umumil dam. Pernah kan? Rasanya enggak enak badannya kan? Apa itu? Demam. Kunyahnya umumil dam. Kunyahnya. Dan hampir semuanya anak yakin yang istilahnya yang pernah sakit itu istilahnya pernah lah, demam itu pernah. Hampir semuanya pernah. Nah, berarti pernah didatangi umumil dam. Paham ya? Nah, orang ini katanya enggak katanya. Apakah kamu pernah merasakan sakit pusing? Enggak juga kata orang tadi. Langsung setelah mengatakan di akhir hadis, man arada an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat salah seorang lelaki dari penduduk neraka, lihat pada orang ini yang enggak pernah sakit. Kenapa kira-kira? Karena orang ketika sakit dia sabar, itu bisa menggugurkan dosa itu loh. Paham ya? Dia sabar, ya kan? Nanti bisa menggugurkan dosa. Ini enggak pernah sakit sama sekali.
Dan bisa dikatakan kalau yang normal itu ana yakin dan antum juga melihat menyaksikan itu setiap orang pasti pernah merasakan sakit walaupun berbeda-beda penyakitnya. Yang normal dan juga bahkan populer dan hampir semuanya pernah merasakan demam. Umumil dam ini. Paham ya? Nah, itu sekedar selingan faedah tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian barakallahu fikum, kaidah tadi al-masyaqqah tadribut taysir itu sangat penting sekali dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali ada sesuatu yang sulit pasti mengalami apa? Kemudahan. Pantunnya San? Dalam Qawaidul Fiqh ada pantunnya enggak masalah kaidah tersebut? Apa itu? Ya? Ingat enggak? Pantunnya ada enggak yang masalah al-masyaqqah tadribut taysir ini? Ada yang ingat? Ada apa itu? Apa sebutkan ya? Apa? Jangan nanti belasuk-belasuk loh ya. Ada lafaz nabahu taksiru gitu. Coba. Ingat enggak antum? Nanti dicek lagi. Di sana sebutkan sana. Cuman termasuk diantaranya kalau tidak ada kemampuan maka kewajiban jadi gugur itu jelas. Wa qulu wadnam wa laysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Itu juga termasuk yang barakallahu fi disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih mengenai hal tersebut. Naam. Jadi kesimpulannya hadis yang kita ambil ini nomor 5 ini aja. Nah, barakallahu fiik, sebenarnya masih ada faedah yang lainnya, cuman itu cukup. Nah, barakallahu fiikum untuk dipahami dan juga dimengerti bahwasanya syariat kalau datang dari Allah dan Rasulnya wajib kita membenarkannya dan wajib kita mengatakan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.